kasih untuk tim worship yang sudah memimpin kita dalam ujian penyembahan kita pada sore hari ini. Oke, ya hari ini saya akan membawa sharing saya yang bertemakan Habits Shape Who You Are, ya, dengan ayat kita tahun ini yaitu dalam Matius 5 ayat 37. Ya, semua kita di sini tahu ya habits itu apa. Jadi habits itu adalah sesuatu yang kita lakukan berulang kali, ya. Setiap hari kita lakukan, ya. Jadi secara berulang kali. Jadi hari ini saya mau kita lihat nih bagaimana nih habits kita, kebiasaan kita itu bisa membentuk siapa diri kita, ya. Destiny apa yang kita akan ada, yang kita akan sampai, ya. Jadi kebiasaan kita tuh membentuk siapa diri kita. Oke. Jadi kebanyakan orang kadang-kadang itu berpikir bahwa kehidupan mereka itu dibentuk dari suatu keputusan yang besar yang mereka ambil, ya. Mungkin pekerjaan apa yang mereka sedang akan lakukan, ataupun yang siapa mereka, anak dari siapa mereka, ataupun ya sesuatu yang besar. Tapi ya tanpa disadari bahwa keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan tiap hari itulah yang akan membentuk kita. Kita akan melihat, ya. Jadi mari kita sama-sama baca dulu ayat kita. Saya lihat yang lebih gede, ya. Bisa slide selanjutnya. Ya, sama-sama kita baca ya semuanya. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Ya. Kalau kita lihat, ya, ayat ini gampang, ya. Ayat ini ya kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Ya, sepertinya sangat mudah untuk kita menghidupi firman ini. Tapi ya Bapak Ibu semuanya, ini bukanlah hanya sebuah kata-kata, ya. Untuk menghidupi firman ini kita membutuhkan satu yang namanya integritas, ya. Kita membutuhkan yang namanya integritas, ya. Integritas itu apa? Ya, integritas itu adalah suatu komitmen yang kita pegang, ya, yang kita berdiri teguh di situ, ya, meskipun kondisi keadaan mengganggu kita pada saat itu, kita tetap pada keputusan kita. Dan kita lihat next selanjutnya, Tuhan kita itu adalah kebenaran, ya. Tuhan kita adalah kebenaran, artinya tidak ada kepalsuan di dalam Dia, ya. Dan untuk orang-orang yang mengikuti Tuhan dan kita semua sebagai followersnya Tuhan Yesus, kita itu dipanggil untuk hidup di dalam Dia. Di dalam apa? Di dalam kebenaran, ya. Seperti yang kita tahu bahwa firman Tuhan bilang, kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi dalam arti lain, ya, Tuhan mau kita itu memiliki sifat-sifat yang Dia miliki, ya. Salah satunya yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Semua dipanggil tanpa kecuali, ya, untuk orang-orang yang mau mendedikasikan hidupnya buat Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, ya. Jelas kita, ya, jujur dan kita tidak bercabang hati. Ya, visi tahun ini tuh sangat bagus, ya, untuk kita semua. Juga untuk melatih kehidupan kita itu benar-benar menghidupi firman Tuhan. Ya, secara kita lihat itu sangat simpel, ya. Ya jawab ya, tidak jawab tidak. Tapi dalam praktek sehari-hari, ya, minggu ini aja, minggu kemarin kita lihat
Untuk menjalaninya itu butuh dedikasi, dibutuhkan integritas. Ya, saya sendiri saya menyaksikannya. Saya maaf kok Iwan, saya gagal kemarin. Ada satu saya gagal. Jadi sebelum saya kerja, ini sangat simpel, tapi bisa gagal ya. Sebelum saya kerja, saya bilang ke suami, ayo dong singgah di Kingsford. Oke. Karena belum kerja, kayaknya muka lagi acak-acakan, saya pakailah masker. Ya. Tidak ada bermaksud lain ya. Saya menggunakan masker supaya ya orang lain nggak lihat lah ya muka saya kayak gimana. Maksudnya kan nggak enak ya. Orang lain juga lihat nggak enak kalau terlalu kayak gimana. Udah saya masuklah ke dalam. Tidak ada sama sekali kepikiran ya untuk berbohong atau apapun, tidak ada. Saya hanya menggunakan masker, that's it. Tapi tiba-tiba nih cobaan datang nih. Orang nih nanya, cecenya yang di sana. Ternyata cecenya kenal saya nih. Aduh, cecenya bertanya, apa ya panggil saya lupa. Kamu batuk? Hah? Saya langsung jawab, udah gini. Iya Cik, ya batuk dikit. Itu bohong. Padahal kalau batuk, padahal simple ya, tinggal bilang aja. Enggak Cik, ini mukanya lagi butek, aku lagi nggak enak aja dilihat gitu. Tinggal bilang gitu aja. Tapi karena pengen simple, nggak pengen yang apa, jadi langsung bilang iya, udah langsung pergi. Dalam hati saya, Tuhan ampuni saya, jangan batuk Tuhan, jangan batuk. Ya ini perkara yang simple ya, ini salah satu contoh yang kecil tapi berdampak. Ya, kenapa saya bilang berdampak? Karena hari ini saya batuk Bapak Ibu. Jadi hati-hati ya dengan perkataan kita. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana nih kebiasaan yang kita lakukan tiap hari itu adalah suatu proses yang kita dapatkan untuk masuk ke dalam pengudusan. Dalam Roma 12 ayat 2, ya, dalam Roma 12 ayat 2 ayat fullnya itu dimulai dari janganlah kamu serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi inilah tulisan Paulus ya. Dia mengingatkan kepada umat Tuhan untuk tidak mengikuti arus dunia. Ya, arus dunia zaman itu mungkin di 11-12 lah sama-sama sekarang kita lihat ya. Arus dunia saat ini sangat kacau ya. Banyak hal-hal yang di luar yang ya tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi orang-orang menormalisasikan perkara-perkara itu. Ya, jadi di situ diingatkan bahwa jangan abaikan standar Tuhan. Nah, ini firman ini harus kita hidupi juga pada zaman saat ini. Ya, karena kebanyakan kita menormalisasikan hal-hal yang salah menjadi benar, ya, sehingga kita mengabaikan standar Tuhan. Ya, standar Tuhan kita itu Tuhan yang sangat baik. Dia Allah pengasih, Dia Bapa kita, Dia sahabat kita, tapi kita perlu ingat juga Dia Raja kita, ya. Raja kita, Raja dunia saja, saat dihampiri, apa yang kita lakukan? Tidak sembarang orang yang menghampiri raja-raja di dunia ini yang masih ada sekarang ya. Tidak sembarang ya, secara ini presiden lah ya. Tidak sembarang orang-orang menghampiri datang bertemu dengan presiden. Pasti ada janji temu atau apa segala macam. Kalau zaman dulu mungkin ya harus berlutut, ya kita bisa lihat mungkin kalau di film-film kita bisa lihat ada harus menghadap ke belakang, nanti sampai menghadap ke depan. Pokoknya benar-benar harus dihormati, ya raja. Saat kita datang kepada raja itu seperti itu. Jadi Tuhan kita, terlebih lagi Tuhan kita, Dia raja. Dia memiliki standarnya sebagai Allah yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umatnya untuk kita taati, ya, untuk kita ikuti. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali.
sekali, ya, harus taat, ya. Jadi ayat ini, ya, mengajarkan kita berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi dari dalam sampai keluar, ya. Di sini ada satu contoh, ya. Udah lihat ya, pasti udah tahu lah ini apa ya, metamorfosis. Jadi berubahlah dalam bahasa Yunani itu metamorfo. Tadi saya tanya suami saya, ada 2 bahasa Yunani saya cantumkan di PPT saya supaya tidak salah. Jadi berubahlah dalam bahasa Yunaninya itu metamorfo. Yang sering kita dengar yaitu metamorfosis. Ya. Jadi perubahan total, ya, dari dalam sampai keluar pikiran, sikap, dan menjadi karakter kita, ya. Saat dikatakan karakter, berarti itu adalah suatu bagian yang sudah tertanam dalam kehidupan kita, yaitu adalah karakter. Dan kita melihat, ya, perubahan itu membawa menjadi sesuatu yang baik, ya. Contoh kita bisa lihat di kupu-kupu ini, ya, dari yang kecil ya mungkin belum bisa ngapa-ngapain sampai menjadi sesuatu yang indah yang bisa dilihat, dinikmati, dan juga bisa kemana-mana, ya. Jadi ya, integritas itu mencerminkan sifat Tuhan, ya. Jadi kebiasaan kita ini diikuti dengan integritas, ya. Integritas mencerminkan sifat Tuhan. Sifat Tuhan seperti yang firman kita bilang bahwa ya, kalau Tuhan itu ya berarti ya, tidak sama dengan mungkin, ya. Ya tidak sama dengan tidak juga, dan tidak berarti sama dengan tidak, ya. Nggak ada ya sama dengan mungkin, tidak. Iya tidak sama dengan mungkin juga. Kalau manusia dan kita semua ini rumusnya tuh gini, ya sama dengan ya, sama dengan tidak. Jadi bisa ya, bisa juga tidak. Tidak sama dengan tidak, bisa juga sama dengan ya. Jadi masih ambang-ambang ya kalau manusia, ya. Jadi tanpa kita sadari nih, kita sebagai manusia, kita menunjukkan hati yang terbagi, ya, bukan hati Tuhan. Hati Tuhan itu seperti apa? Hati Tuhan itu adalah ya mau berintegritas, mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghidupi kebenarannya, ya. Jadi memang ya sekarang realitas zaman sekarang ini penuh sama kompromi, ya, penuh dengan kompromi, hitam putih, abu-abu, ya. Kita itu selalu menganggap kebohongan kecil itu ya nggak apa-apa lah, ya, kecil kok kebohongannya, sekali doang, besok 2 kali, besoknya 3 kali, ya. Jadi kita lebih banyak memberikan jawaban kita kepada orang lain untuk hanya menyenangkan mereka, ya. Kita lebih memikirkan perasaan mereka, memikirkan oh nggak apa-apa lah ini, kalau jawab ini biar senang nanti, kalau saya jawab ini biar hatinya disenangkan. Sedangkan kita lupa nih, kita lupa kalau di saat itu juga kita sudah menyakiti hati Tuhan. Bisa saja, ya, bisa saja kita menyakiti hati Tuhan saat itu juga, ya, di saat kita memutuskan untuk ya keluar dari integritas yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu hidup dalam kebenaran. Ya, habits kita atau kita bisa sebut juga small action. Ya, jadi small action kita, habits kita itu sangat penting, Bapak Ibu, meskipun kecil. Ya, ada perkataan seperti ini. What you repeat become your habit. Your habits shape your character. Your character defines who you are. Ya, jadi apa yang kita lakukan berulang-ulang kali ataupun kebiasaan habits yang kita lakukan itu, apa yang kita lakukan berulang kali itu akan menjadi suatu kebiasaan kita, dan kebiasaan yang kita lakukan
itu dapat membentuk karakter, ya. Jadi kalau sesuatu hal-hal kecil yang sering kita lakukan itu dapat terbawa tuh ke dalam karakter kita, dan karakter kita itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, ya. Siapa identitas kita sebenarnya. Jadi ini sangat penting. Kita tahu ya, karakter penting. Dari mana dapatnya karakter? Yaitu dari habits. Habits itu apa? Dari mana dapatnya habits? Yaitu dari apa hal-hal yang kita lakukan berulang kali. Ya Bapak Ibu. Nah, ada kutipan nih dari Billy Graham, ya, seorang penginjil, ya, promotor Injil Tuhan yang sudah menginjil keliling dunia. Dia mengatakan, ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan yang hilang, sesuatu yang hilang. Ketika karakter hilang, semuanya bisa hilang. Ya, kalau kekayaan hilang, bisa dicari? Bisa ya. Jadi nggak ada yang hilang, bisa dicari. Kalau kesehatan yang hilang, ada yang hilang? Ada ya. Kalau misalnya penglihatan kita berkurang atau apa, pasti hilang ya. Kabur kayak gitu, itu aja udah hilang, penglihatannya yang jelas udah hilang. Jadi nggak bisa bisa diobati ya, bisa diobati. Ada juga yang udah nggak bisa diobati. Tapi kalau karakter hilang, semuanya hilang, ya. Integritas dan moralitas itu bisa hilang karena di dalam karakter fondasi hidup orang itu tertanam di situ. Jadi seseorang itu bisa kehilangan nilai dirinya, kepercayaan orang lain, dan juga satu berkat Tuhan, ya. Jadi karakter itu sangat membentuk kehidupan kita, ya. Bukan hanya supaya dilihat baik orang lain, tidak ya Bapak Ibu, tapi karakter ini adalah nilai hidup yang kita pegang, ya. Bagaimana hubungan kita dengan orang lain saat ini hilang, kita bisa juga kehilangan kepercayaan, hubungan yang ada bisa putus, bisa kacau, dan juga hubungan kita dengan Tuhan bisa kacau juga, ya. Berkat Tuhan bisa hilang. Sampai di sini tahu ya Bapak Ibu, ya, mengikuti ya. Jadi dalam bahasa Yunani, ya, saya mencari dalam bahasa Yunani, belajar sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu. Charasin, ya, karakter itu adalah charasin, yang artinya mengukir. Ya, kita tahu mengukir itu dilakukan tidak langsung mengukir seret. Jadi, ya, ukir itu mengukir. Orang mengukir bisa pernah lihat atau pernah mengukir pelan-pelan, ya, pelan-pelan dengan hati-hati diukir sampailah jadi suatu karya yang bisa dinikmati, suatu karya yang bisa digunakan, ya. Begitulah dengan karakter kita terbentuk. Karakter kita terbentuk dari hari demi hari yang kita lewati, kebiasaan kecil yang kita pakai setiap hari, yang kita pilih, ya, pilihan yang kita pilih setiap hari dan yang kita lakukan setiap hari, itulah yang akan membentuk karakter kita. Jadi habits kita sangat penting. Itu sangat penting untuk membentuk siapa diri kita. Jadi ya, ada pepatah juga bilang bahwa talenta itu adalah karunia dari Tuhan. Tapi memiliki karakter yang baik itu adalah pilihan. Ya, pilihan yang kita lakukan tiap hari. Ya, kita mau ikut apa yang Tuhan mau ataupun ikut apa yang kegelapan mau. Kalau ikut apa yang kegelapan mau, karakter kita juga akan dibentuk dari sana. Jadi seseorang yang egois, menjadi seseorang yang mementingkan diri sendiri, dan di situ kita bisa melihat kehidupan kita juga. Apapun yang kita pilih setiap hari kita akan tuai, ya Bapak Ibu. Jadi sangat penting
untuk kehidupan kita itu belajar bagaimana kita mau berintegritas memilih kebenaran Tuhan. Ya, dan tidak untuk tidak. Oke, ada yang bisa tebak? Ini foto dari siapa? Ya, kalau ada yang bisa tebak? Dapat minuman ya, ada minuman di belakang. Ada yang bisa tebak? Siapa ya? Ini dengan seorang pengajarnya yang lebih tua dari dia pastinya. Saya mau tebak yang lebih muda itu siapa? Kalau bisa tebak yang lebih tua juga bagus. Bukan? Bukan. Bosnya diajari dengan banyak orang ya. Ada? Kayak beda. Ya, dia adalah seorang dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Bukan Yesus ya, kalau Yesus pakai selendang merah. Oh gitu. Biru. Kalau bosnya yang selendang merah dia tahu Yesus. Timothy. Iya betul, Timothy. Ya, Timotius. Ya, mari kita lihat teladan dari Timotius. Seseorang yang kita tahu, anak muda yang memiliki karakter sangat baik, anak muda yang menjadi teladan pada masanya, bukan hanya untuk anak muda tapi untuk orang tua juga. Ya, dia memiliki karakter yang luar biasa. Dia adalah seorang murid juga dari Rasul Paulus yang kita lihat tadi. Oke, jadi kita tahu Timotius juga merupakan seorang pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Dia diberikan tugas ke sana, daerah sana. Dia pergi, Bapak Ibu. Dia tidak bilang di sana nggak ada AC. Dia tetap pergi, ya. Dia nggak ada AC, dia tetap pergi. Dia nggak bilang di sana nggak baik atau apa. Dia mengikuti perintah dari Rasul Paulus ya, untuk melayani. Dia membuka hatinya dengan kerendahan hati. Dia melayani Tuhan. Kita lihat karakternya. Tadi karakter yang saya sudah sebutkan, sorry. Dari mana sih karakter Timotius ini? Apakah dia langsung mendapatkan hak menjadi seorang anak yang muda yang baik, berteladan, hati tulus, ya? Apalagi? Jadi kita bisa lihat bahwa Timotius mendapatkan karakternya yaitu kasih dan iman, kesucian, tingkah laku, perkataannya semua menjadi teladan, yaitu dari poin-poin ini, Bapak Ibu. Ya, tidak langsung jadi sehari, tapi dari sini, dari kecil dia dibentuk dari keluarga yang benar. Ya, mamanya yang bernama Yunike, ya dikenal sebagai wanita yang saleh dan beriman kepada Tuhan, dan juga ada neneknya namanya Lois ya, yang menanamkan iman yang tulus. Itu dikatakan dalam firman Tuhan ya. Paulus mencatat ya, Timotius tuh mewarisi ketulusan dari neneknya. Jadi Timotius ini dibentuk dari kecil, dari kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan oleh keluarganya, dari kebenaran yang ditanamkan oleh keluarganya. Jadi hal-hal kecil yang dia lakukan berulang kali, kebenaran yang dia lakukan berulang kali membentuk karakternya di dalam Tuhan. Dan kita tahu itu yang dia pakai untuk memberkati orang lain, yang Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat buat orang-orang pada zaman itu. Dan kedua, dia dibimbing oleh mentor rohani. Jadi tidak hanya oleh keluarga, dia juga memiliki mentor rohani. Hari-hari ini kita sangat perlukan juga mentor rohani ya, untuk membangun karakter kita lebih baik lagi. Kita punya banyak mentor. Selain ibadah pada hari Minggu, kita juga punya komsel ya. Komsel itu sangat banyak manfaatnya Bapak Ibu. Mari bergabung di dalam komsel buat yang belum bergabung ya, kita bisa
belajar di sana, kita bisa dipertemukan dengan mentor-mentor rohani sesama kita, ataupun bisa jadi Bapak Ibu yang menjadi mentor rohani bagi orang lain, yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan kemudian Timotius itu dilatih dalam firman sejak muda, ya, sejak muda, dan hidup dalam kebiasaan yang benar. Jadi bukan hanya ya seketika semalam membalikkan telapak tangan dia menjadi seorang Timotius, anak muda yang teladan, anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi melalui proses-proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan setiap hari yang ditanamkan oleh keluarganya, oleh mentor rohaninya, sehingga dia menjadi seseorang yang memiliki karakter yang berintegritas di dalam Tuhan. Ya Bapak Ibu semuanya, jadi mari kita berjalan bersama Tuhan sesuai dengan visi host kita pada tahun ini, bahwa jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Kalau Bapak Ibu melihat firman ini, ingatlah bahwa semua itu dimulai dari habits kita, dari ya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Itu keputusan yang penting. Jangan kita merasa bahwa ini hal kecil ya, ini hal kecil dan kita merasa seperti itu. Setiap keputusan memiliki dampak yang akan datang. Ya, setiap keputusan yang kita ambil, kita mau jalan kebenaran ataupun di jalan yang salah, semua memiliki dampak, semua kita akan tuai di suatu saat nanti. Jadi masa depan kita bukan ditentukan dari suatu ya yang besar ya, tetapi oleh banyak ya yang kecil kepada Tuhan. Saat kita mau iya Tuhan, aku mau berintegritas kepada Tuhan, aku mau melakukan kebenaran firman ini, setiap hari kita katakan iya sama Tuhan. Setiap hari ada firman yang masuk dalam kehidupan kita katakan iya kepada Tuhan. Itulah yang akan membentuk kita, itu yang akan membentuk pribadi kita menjadi seorang apakah kita, dan menjadi apakah kita bisa berdampak bagi orang lain, berdampak baik bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita. Ada satu contoh lagi Bapak Ibu. Jadi anak saya tadi pagi ya, setiap hari kalau mau jalan, mau keluar, kita tanamkan itu selalu berdoa. Di dalam mobil kita berdoa. Ya. Dan tadi pagi kita nih agak terburu-buru. Saya udah jalan. Biasanya kan udah belum jalan, kita udah jalan agak lewat. Dia ingatin saya, Mami pray. Oh iya, pray. Oke, masih pray. Kita pray. Aku kayak praynya agak cepat. Saya Mami, Moshe belum pray. Oh sorry Moshe, oke Mami ulang. Jadi saya pray lagi dengan ya agak panjang sedikit. Udah saya amin, dia juga amin. Kemudian tiba-tiba dia pray, Moshe mau pray. Dia pray Bapak Ibu, dia betul-betul pray. Meskipun saya nggak tahu dia ngomong apa, tapi dia tuh lipat tangan, terus matanya, mulutnya. Terus yang saya dengar tuh cuma Om. Ya, kalau dia lagi doain siapa? Terakhir Cici Karissa. Jadi dia lagi doain orang-orang yang dia kenal lah, saya nggak tahu. Pokoknya yang saya dengar tuh Om sama Cici Karissa. Jadi iya, apa yang kita tanamkan ya, kebiasaan setiap hari yang kita tanamkan itu berdampak buat kehidupan kita, buat anak-anak kita, buat orang-orang di sekitar kita. Kita akan tuai sesuatu yang baik yang kita lakukan hari demi hari, kita akan menuainya. Dan sesuatu yang tidak baik yang kita tuai juga secara terus-menerus, kita juga akan menuainya Bapak Ibu. Ya, dan kejatuhan kita bukan karena satu tidak, tapi ya karena ya mengompromi hal-hal kecil yang seharusnya tidak kita kompromi. Itu adalah kejatuhan kita. Ya, jadi hari ini pilihlah kebiasaan kita yang bijaksana. Ya, ada firman Tuhan
yang akan menuntun kita, yang menjadi fondasi hidup kita. Minta pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita memilih, ya, untuk mencari jawaban. Ada Roh Kudus, Tuhan sudah memberikan kita, menurunkan Roh Kudusnya untuk menolong setiap kita. Kita pakai itu, kita undang Roh Kudus, ya, untuk menuntun kita setiap hari. Ya, Roh Kudus perlu kita undang untuk masuk dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita biarin itu aja, saya nggak tahu Roh Kudus bilang apa nanti tiba-tiba. Kita perlu berkomunikasi dan mendekatkan diri kita pada Roh Kudus juga, ya Bapak Ibu. Setiap hari, every day, mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk membantu kita melangkah kaki kita tiap hari kemanapun kita pergi, apapun yang kita perbuat. Jadi jadi semuanya apapun yang menjadi pilihan kita, mari kita pilih secara bijak, karena itu akan membentuk kita di kemudian harinya. Percaya bahwa kita punya Tuhan, kita anak-anak yang sudah dimenangkan, kita anak-anak yang sudah ditebus, kita anak-anak yang sudah diperbaharui. Mari kita mau terus hidup dalam Tuhan, terus mau diperbaharui lagi dalam Tuhan, dan menang menjadi orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi sama-sama kita baca ya. Terakhir ya, ayat ini. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Amin semuanya, selamat berintegritas. Thank you. Oke, saya akan berdoa sebelum memberikan kepada Pak Iwan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Tuhan, mari biar Engkau menolong setiap kami ya Tuhan, setiap pribadi kami di tempat ini untuk menghidupi firman ini Tuhan dalam kehidupan kami. Biar firman ini berakar ya Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menggunakannya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menjadi seorang ya Tuhan yang melangkahkan kaki kami di dalam kebenaran ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur biar setiap hati kami ya Tuhan terus diperbarui di dalam Engkau, terus ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berintegritas ya Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu setiap hari ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Thank you Zakila, sudah sharing. Saudara diberkati? Amin. Ya, jadi tahun ini kita mau belajar hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan tangan kita. Karena yang bisa jawab tuh dua. Mulut kita bisa jawab, tangan kita bisa jawab lewat apa? Lewat WhatsApp, lewat sosial media ya. Jadi kita mesti sangat-sangat hati-hati, karena ketika kita sudah tahu kebenarannya, biarlah yang kita ketik, yang kita keluarkan dengan apa jawaban kita adalah sesuatu yang benar. Nah, jagai sebelumnya itu supaya kita tuh nggak jatuh ke dalam pencobaan. Saya kasih contoh satu aja ya. Dari sebelum saya terima pekerjaan ini, saya sudah biasa ya nego dealing harga, nego dealing gaji dan lain sebagainya. Saya itu dikasih satu angka, lalu tapi dipesenin begini, tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya, nggak enak sama yang lain. Kalau gaji itu kan agak sensitif, betul ya? Kalau saya mau tahu gajinya Stanley, dia akan kasih tahu saya. Kenapa? Karena kerjaan saya nggak relate. Kerjaan saya kita beda divisi, beda pekerjaan, beda bos, beda apa. Tapi kalau satu bos, satu departemen, gajinya itu bisa ini loh, bisa ribut. Benar nggak? Benar. Lalu saya bilang sama bos saya, oh kalau itu saya nggak bisa. Jadi artinya gini, kalau saya disuruh samain gajinya sama yang lain, saya nggak bisa. Padahal saya dapatnya nggak segitu. Ngerti maksudnya ya? Apa enggak sih? Apa mau dijelasin belak-belakan? Saya nggak bisa kalau disuruh ngomong gaji saya lebih rendah dari yang saya kasih tahu kepada yang lain kalau sampai saya ditanya. Gini deh, saya nggak mau bohong soal itu. Saya bilang, pokoknya gini, saya akan berusaha untuk menghindar kalau ditanya soal gaji saya berapa. Nggak salah dong?
Tapi saya nggak mau sampai ngomong gaji saya di bawah dari yang kamu berikan ke saya. Saya nggak mau. Kalau sampai ditanya dan saya nggak bisa mengelak, saya akan kasih tahu segitu. Karena saya nggak mau, mulut saya terbiasa bohong. Apalagi mereka juga tahu saya pendeta. Nah, hampir setahun berjalan nih, aman, nggak ada yang nanya gaji saya berapa, gitu. Nah kira-kira 3 minggu atau 2 minggu yang lalu, kan kampanye udah mau selesai nih, udah mau bubar nih kampanye ya. Jadi sebentar lagi saya jobless nih, sebenarnya si jobless, kita lagi cari kerjaan gitu. Karena udah mau selesai nih kerjaan, tiba-tiba dong satu driver nanya ke saya, Ko Iwan dibayar berapa? Ayo, kalau begitu gimana? Itu jawab lah. Jawab. Nggak mau. Saya jawab. Tapi saya mau tanya. Saya jawab seperti yang dibayarkan oleh bos saya kepada saya. Karena memang sudah setahun yang lalu saya bilang, saya nggak mau bohong soal itu. Kalau ditanya saya akan jawab, saya akan berusaha menghindar. Kalau itu kan beda pekerjaannya, truk yang dibawa juga beda, jenis pekerjaannya juga beda, gitu kan, jam kerjanya juga beda. Kamu bisa kerja panjang, bisa 12 jam, 13 jam, saya nggak bisa. Saya cuma kerja udah seteran begitu. Maksudnya jenis kerjanya beda, truk yang dibawa beda, semuanya beda, ketemu orangnya juga beda. Kenapa harus sama gitu? Kenapa saya nggak boleh lebih tinggi atau kenapa saya harus lebih rendah? Kalau kamu udah lebih senior dulu, ya kan jenis kerjanya beda. Maksudnya semua bisa dibicarakan, betul gak? Tapi saya nggak mau ngebiasain bohong dengan gaji saya. Gitu. Lalu saya kasih tahu gaji saya, sekian. Karena saya kan ini juga udah mau selesai kerjaannya. Dia juga udah mau, dia bisa panjang. Karena saya selesai, dia bisa panjang. Karena dia kerjanya ke retail, saya kerjanya warehouse yang sudah selesai. Wah, kalau saya dibayar segini kok. Gitu. Oke, tapi kamu masih bisa panjang nih, kerjanya masih bisa terus. Gitu. Kalau saya udah definitely kemungkinan besar nggak ada lagi kerjanya. Ya sudah, selesai begitu. Saya bersyukur 1 tahun yang lalu saya berkata begitu kepada bos saya. Sehingga apa? Saya nggak perlu merasa menyesal hari ini saya ngomong apa. Betul? Karena itu udah dijagain setahun yang lalu. Jangan sampai kalau ditanya, saya itu nanti jadi bohong di situ. Kenapa? Saya masih percaya bahwa mulut yang benar ketika salurannya benar akan mengeluarkan power. Akan berkuasa. Ketika instrumennya ini benar, firman Tuhannya benar, keluar dari instrumen yang benar, saya percaya itu akan mengandung kuasa. Makanya itu saya berusaha banget deh, jangan sampai jatuh ke dalam hal yang satu ini. Walaupun kadang-kadang enak, tidak enak dan sebagainya, itu pertimbangan kedua atau ketiga lah, gitu. Karena apa yang bisa dibuat oleh mulut ini banyak banget loh, benar nggak? Yang bisa dikerjakan oleh mulut ini banyak banget. Mulut ini bisa mengeluarkan banyak sekali hal, banyak sekali perbuatan baik, banyak sekali perbuatan yang itu bisa bikin kita jadi orang yang melakukan banyak hal dengan mulut ini. Nah, satu hal yang kita mesti jagai adalah gini, tahun ini ayo mulut kita jaga baik-baik, tangan kita jaga baik-baik. Yang perlu kita jagai, meskipun itu 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya, jagai sehingga satu hari pertanyaan itu datang kita sudah prepare. Nah itu yang di minggu ketiga, kalau saudara ingat visi minggu kedua, jagai sebelumnya tuh supaya nanti waktu pas pertanyaan itu datang kita sudah nggak kenapa-napa dengan pertanyaan itu, ya saudara. Nah saudara, ayo kita belajar supaya tahun ini kita bisa berkata yang benar, menjawab yang benar. Yang nggak perlu dijawab, nggak perlu dijawab juga, nggak apa-apa juga. Nggak semua harus kita jawab, benar nggak? Ya. Jadi banyak hal yang kita perlu pelajari tahun ini yang berkaitan dengan mulut kita supaya mulut kita bisa berkenan di hatinya Tuhan. Karena semua perkataan kita itu nanti akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terutama semua perkataan yang sia-sia yang keluar dari mulut kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya kita mesti sangat-sangat
wise dengan semua perkataan-perkataan itu. Amin saudara. Amin. Ya, jadi saya nggak tahu sih nanti kalau tiba-tiba bos saya bilang kenapa Wan bilang begitu Wan sama driver yang ini, ya nggak tahu juga, belum bisa jawabnya juga. Tapi at least minimal saya sudah tahu lah, maksud sudah pernah bilang sama dia, saya ini tidak mau kalau disuruh bohong. Saya nggak mau membiasakan. Satu hal yang saya biasakan di rumah juga, ya saya nggak mau anak saya bohong sama saya. Itu dia. Karena ketahuan kok kalau dia bohong. Iya, makanya. Saya punya mereka kemana, jam berapa, mereka kemana, mereka ada di mana, mereka naik apa, mereka naik bus, mereka jalan kaki, mereka naik tren, saya tahu semua. Kalau sampai mereka mereka bilang, bapak nggak kesini, lah ngomong ininya ada kok, mereka kemana kelihatan kok. Saya tahu mereka ada di mana, mereka naik tren, udah sampai di mana, kelihatan semua. Iya, di HP. Kelihatan semua. Lebih baik kalau mereka jujur. Lah bapaknya juga nggak galak-galak banget, bapaknya juga nggak mukul-mukul kok. Kalau salah ya sudah nggak apa-apa, nanti tinggal dibenerin. Orang wajar bikin salah, betul nggak? Tinggal dibenerin. Jangan gitu lagi. Kenapa mesti sampai bohong? Emang papi mau makan kamu kan enggak? Bener ya? Selama kita bertindaknya masih benar, harusnya mereka mengerti bahwa hati-hati. Jadi jangan sampai kita itu menjadi satu orang yang gampang banget gitu untuk berkata dusta. Ya, amin ya? Amin. Ya, anak kepada orang tua kepada anak, orang tua kepada sesama. Pokoknya jangan dibiasakan supaya apa? Mulut kita ini terbiasa untuk berkata yang benar. Teman-teman pemain musik boleh sama-sama maju ke depan untuk kita bisa meneruskan ibadah ini. Iya, Sakila ya. Emang biasa juga keselepet, kepelintir begitu tuh kadang-kadang tuh. Ya keluar jadi gitu jawabannya gitu. Tapi itu salah satu contoh yang kadang-kadang kita harus jaga-jaga. Benar-benar kita harus jaga-jaga. Kalau kita membiasakan diri, lama-lama itu jadi habit. Kalau udah jadi habit nanti jadi satu karakter kita seperti Timotius yang selalu bisa diandalkan. Saudara kepingin nggak ketemu sama satu orang yang satu orang itu jadi sumber informasi yang kalau ngomong sama dia saya nggak perlu double check orang lain karena omongan dari dia sudah pasti benar. Pengen nggak ketemu kayak begitu? Oh, pengen. Kepingin. Saya ketemu satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ngomong apa itu saya nggak perlu double check kemana-mana. Oh iya, of course. Benar kan? Of course kan? Nggak perlu double check kemana-mana. Omongannya pasti benar. Iyalah. Benar? Omongan dia kepada saya pergi kok serawi lain di jiwa-jiwa. Saya nggak perlu double check ke siapa-siapa. Betul? Iya. Lain di jiwa-jiwa. Untuk hamba-hamba Tuhan yang membuatkan saya, kamu akan jadi hamba Tuhan. Kamu akan dipakai memberkati bangsa-bangsa. Amin. Saya perlu double check. Betul? Tapi kalau kepada Tuhan, saya nggak perlu cek karena dia pribadi yang benar, sumber kebenaran. Nggak ada dusta di mulutnya dia, nggak ada dusta di hatinya dia. Once I know nubuatan ini berasal dari Tuhan, saya sudah harus yakin 100%. Tuhan, Engkau mau aku menjadi hamba Tuhan. Kalau jadi hari Jumat nanti saya baptis satu orang Tongan. Puji Tuhan ya. Dua orang. Satu orang Tongan. Satu Muslim. Kalau dari Tuhan, saya nggak perlu ngecek. Tapi saya mesti jadiin habit mulut ini mesti terbiasa ngomong yang benar. Walaupun kadang-kadang itu pahit di hati saudara, saya harus terbiasa ngomong yang benar ini. Walaupun pahit itu baik untuk saudara, jadikan itu obat yang harus saudara makan. Walaupun pahit, tapi baik untuk keperluan saudara. Amin. Betul ya? Saudara, biasakan itu. Jadi saya bersyukur minimal satu orang Vietnam sudah dibaptis. Sebentar lagi satu orang Tongan akan dibaptis.
nggak tahu berapa banyak lagi. Saya punya target 500. Hari Jumat nanti akan 6. 1% dari target. Puji Tuhan. 1%. Tapi saya mesti make sure. Saya nggak tahu kapan terakhir kali saya bohong. Karena menurut saya sudah lama sekali berjaga-jaga dengan mulut ini. Kalau ditanya, Wan, udah dapat berapa? Saya selalu upayakan ngomong yang sedemikian. Iya sebenarnya. Karena saya mau juga mulut ini bisa terus dipakai untuk menyatakan kebenaran. Begitu. Amin. 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 Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Ajar kami Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bisa pakai mulut kami dengan bijaksana, kami bisa pakai tangan kami dengan bijaksana. Kami mau Tuhan, biar Engkau yang jadi sumber kebenaran itu melatih kami Tuhan untuk terus-menerus bicara yang benar, bicara yang tepat, bicara yang penuh dengan hikmat. Tuhan tolong kami, ajar kami, bentuk kami Tuhan, kikis kami Tuhan. Kami terbiasa cari aman, terbiasa cari nyaman Tuhan, terbiasa nggak mau repot di belakang. Tuhan ajar kami berhikmat Tuhan. Bukankah Engkau Tuhan yang sumber hikmat? Kalau dibutuhkan takut akan Tuhan untuk mendapatkan hikmat, biar kami takut akan Tuhan, supaya kami memperoleh hikmat, supaya kami bisa jalani hidup ini dengan baik Tuhan, dan berfungsi bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, Kau memberkati setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan hari ini, supaya kami bisa punya karakter yang baik, punya habits yang baik, sehingga habits itu membentuk kepribadian kami, membentuk hidup kami seperti firman Tuhan yang menjadi pelita dan terang bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Terima kasih Bapak Saudara Kiwa Tuhannya. Dan mari kita siapkan persembahan kita untuk yang terbaik bagi Tuhan dan kita bersama dalam-dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sekarang kami ingin memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat membantu pekerjaan Tuhan, pelayanan di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus juga Engkau memberkati tangan-tangan Tuhan yang memberi maupun yang belum bisa memberi, Engkau menambah-nambahkan berkat Tuhan tercurah bagi setiap umat Tuhan. Kami siap memberi Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bagi berdiri, kita selesai ya dengan ibadah kita. Saudara diberkati? Amin. Yuk.
kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah ini sepanjang hari ini Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan dengan firman-firman Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan dengan fellowship antara sesama kami Tuhan, sesama saudara seiman, saling membangun, saling menghormati, saling menghargai. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Dan mengucap syukur Tuhan. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita angkat tangan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus. Boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless, God bless. Tuhan Yesus memberkati. Ini makanan dari mana tuh? Siapa yang ambil?